Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yaneti Ulfa, dan perkenalkan nama saya Jamilatul Zahro, kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih menurut Imam Syafi'i. Nah, yang pertama, profil singkat Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar yang masih satu garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yakni dari suku Quraisy. Sejak kecil, beliau ini dikenal sangat cerdas dan mencintai ilmu. Di Mekah dan di Madinah, beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar, termasuk Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, dan juga Sufyan bin Uyainah, serta Muslim bin Khalid Az-Zanji. Yang kedua, pemikiran Imam Syafi'i tentang fikih. Imam Syafi'i ini dikenal sebagai pengatur sistem fikih secara ilmiah dan terstruktur. Beliau ini adalah orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih secara sistematis melalui kitab terkenalnya Ar-Risalah. Inilah salah satu sumbangsi paling besar beliau dalam dunia fikih. Nah, menurut Imam Syafi'i, fikih harus kuat dan bersumber dari dalil yang kuat. Dan urutan sumber hukum Islam yang beliau tetapkan ini, yang pertama ada Al-Quran, sumber utama hukum Islam. Yang kedua ada sunnah atau hadis Nabi, ini tuh harus sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan ulama. Nah, jika para ulama sepakat atas suatu hukum, maka ini bisa dijadikan dasar. Nah, yang keempat ada kias, analogi hukum. Ini digunakan ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Imam Syafi'i ini menolak penggunaan istishad. Ini menetapkan hukum berdasarkan merasa baik ya. Karena menurut beliau, hukum Islam ini harus berdasarkan dalil, bukan perasaan. Nah, yang ketiga ada kontribusi Imam Syafi'i dalam dunia fikih. Nah, Imam Syafi'i ini mendirikan mazhab Syafi'i yang hingga kini menjadi salah satu dari 4 mazhab besar dalam fikih Islam. Mazhab ini banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman, dan beberapa wilayah di Afrika Timur. Kitab-kitab penting karya beliau antara lain yang pertama ada itu merupakan kumpulan pandangan fikih Imam Syafi'i. Yang kedua ini ada Ar-Risalah, kitab pertama dalam disiplin usul fikih yang menjelaskan secara menggali hukum dari dalil. Imam Syafi'i juga berjasa membentuk metode berpikir fikih yang moderat, yaitu tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Beliau ini juga menyatukan antara dalil nakli dan akal dengan seimbang. Nah, untuk pemikiran Imam Syafi'i ini telah memberi fondasi kuat bagi perkembangan fikih Islam. Metodologi yang beliau susun membantu para ulama dalam menetapkan hukum ini yang tetap dan relevan hingga kini. Oleh karena itu, peran beliau dalam ilmu fikih sangat besar, tidak hanya di masanya tetapi juga bagi generasi setelahnya. Begitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.